pindah ke Pak Beni. Mungkin Pak Beni mungkin bisa menjawab lagi nih Pak. Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kalau tadi disampaikan bahwa Permendak nomor 8. Kalau dari Pak Beni sendiri seperti apa Pak Beni? Saya lihatnya pemerintah belum total football ya. Oke. Artinya dari sektor keuangannya, dari sektor industrinya, dari sektor perdagangannya masih belum total football. Artinya masing-masing jalan as usual aja. Jadi memang sebetulnya kan mudah sekali PHK itu bisa dicek. Kan ini pekerjaan yang normal yang membayar PPh 21. Bisa dicek di Dijen Pajak yang bayar PPh 21 turun atau enggak, ya, satu. Kedua, mereka pasti anggota BPJS. Apakah BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Yang keluar dari BPJS plus ditambah yang masuk besaran mana. Kalau besaran yang keluar berarti kan terjadi PHK. Nah, teman-teman di perindustrian itu patokannya, itu pemerintah patokannya PMI. Purchasing indeks itu. Nah, kalau di atas 50 jadi ekspansi. Kalau di bawah 50 berarti itu turun. Nah, pegangannya itu. Jadi kita kan yang namanya PHK itu kan fakta ya. Tapi kalau kita ketemu dengan pemerintah, saya tahu lah supaya tidak terjadi panik, tapi jangan denial gitu ya. Ya harus diakui lah memang kita kalah. Ya tadi saya diskusi dengan Mas Revi tadi mengenai bandingan antara Cina, Vietnam dengan kita. Memang kita kalah, segala-galanya kalah. Lembaga keuangannya juga kalah, jam kerjaan juga kalah, libur kita paling banyak. Iya kan? Lalu akses perdagangannya kita juga kalah. Ya, jadi kita semua serba kalah. Baik. Di seluruh dunia semuanya ada namanya Chinatown. Itu kalau kita namanya diaspora lah. Itu harusnya bagian daripada marketing kita. Ya. Nah kita belum menggunakan diaspora kita maksimum. Kalau tidak dipakai itu diaspora mereka. Dan di mana-mana dia ada. Ya mana ada kota yang tidak ada Chinatown-nya, pasti ada. Oke. Ya. Tapi Pak Beni, selama struggle-nya dunia industri tekstil TPT ini, sebenarnya yang dilakukan pengusaha itu apa saja sih untuk mengantisipasi ini Pak? Ya pengusaha kan namanya pengusaha itu selalu berusaha. Dalam situasi apapun kita selalu nggak mau menyerah ya. Tapi kan ada batasnya juga. Jadi pernah saya diundang oleh Kemenko Equin, waktu itu Pak Erlangga nggak ada yang memimpin Pak Sekjen. Pertanyaan simpel. Pak Beni kenapa PHK? Jawaban saya juga simpel. Karena nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin saya PHK Pak. Betul. Karena nggak ada kerjaan maka saya PHK. Nah, you mau tanya apa lagi? Penyebabnya kenapa nggak ada kerjaan? Nah, kebetulan di situ ada Dirjen Bea Cukai, ada perindustrian juga ada, brand juga ada. Beliau lebih tahu dari saya. Ya, yang bikin kebijakan kan perindustrian, perdagangan, keuangan, bea cukai, sama pajak itu aja. Kalau kebijakannya itu harmoninya bagus, kita pelaku kok. Oke, baik. Baik Pak Beni, nanti kita akan dalami lagi, termasuk kita akan dalami kenapa bisa impor dari Cina begitu masif di domestik, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan mulai segmen kali ini dari testimoni kita, Ibu Risma. Bu Risma, mungkin Anda bisa ceritain usaha Anda apa saja, Bu? Usaha saya di bidang garment. Saya dari 2009, kurang lebih 1.200 karyawan, sama di garment juga. Saya di Purwakarta, produksinya itu ngebawain kurang lebih dari 50 sampai 100 brand anak lokal di Indonesia dengan sistem ya. Oke, bisa dilanjutkan? Silakan. Ya, untuk saat ini dari 3 tahun terakhir sampai sekarang karyawan sisa 200 orang saja. Sisa 200 orang? Iya. Dari 1.200? Kurang lebih 1.200. Hampir 80% begitu ya? Iya. Itu ngambilnya dari mana? Apakah impor barang yang dijual itu pakaian jadi berarti? Kita pakaian jadi, produksi sendiri. Produksi sendiri? Iya, kita produsennya langsung. Tapi apa yang membuat Anda kemudian merasa tertekan, terancam hingga akhirnya melakukan PHK? Apa yang terjadi pada industri Anda? Sebenarnya kalau PHK enggak, mungkin masih bisa dipanggil juga. Cuman karena memang betul kata Bapak tadi, karena emang enggak ada kerjaan, apa yang dikerjain gitu Kak.
Tapi kalau kita lihat sekarang, itu berarti kan dari impor Cina kan semakin masif ya? Betul, di betul. tanah air. Itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Betul. Seperti apa berpengaruhnya? Dari segi harga pun kita tuh tidak bisa bersaing. Contoh dari bahan baku saja, kalau kita dibandingkan dengan contohlah baju anak saja. Kalau saya kan kebanyakan baju anak ya Pak ya. Okay. Baju anak produksinya itu kalau kita beli, saya dulu kan pelaku impor juga, banyak barang-barang juga yang saya beli dari sana. Kalau dulu kaos saja itu saya beli jadi dari Cina itu cuma 4.000 sampai 7.000 rupiah. 4.000 sampai 7.000 rupiah? Iya, anak ya Pak ya. Kalau di Indonesia saya bikin pelaku usahanya sendiri, bikin sendiri, itu HPP-nya bisa di angka 25.000. 25.000 per rupiah. piece. Kalau sekarang masih sama dengan harga segitu atau lebih tinggi? Lebih tinggi lagi, karena makin kesini harga semakin naik. Untuk material di Indonesia sendiri itu sangat mahal. Oke, bagaimana menyiasatinya biar terus bertahan bersaing dengan harga barang impor yang murah sekali? Kalau untuk bertahan mungkin bukan bertahan lagi, karena dari 1.200 karyawan itu hilang hampir 80%, tersisanya 200 orang. Jadi kalau untuk sekarang kita lebih menekan resiko. Jadi kalau dulu itu kan bermainnya kita di distributor. Okay. Saya membawai beberapa distributor di seluruh Indonesia. Gimana nggak khawatir ya Kak ya, jadi kayak yang tadinya kita jualan di seluruh Indonesia, customer kita itu beli minimal pembelian di kita itu secara partai itu harus pembelian itu 500 piece. Sekarang kalau di marketplace ya dengan barang-barang impor jadi, mereka beli satu dengan beli di kita 500 piece itu harganya sama. Dari segi harga juga udah jauh beda. Udah jauh. Tidak bisa bersaing begitu ya dengan tidak harga. Bisa bersaing, betul. Dari barang-barang impor, betul. Khususnya dari Cina. Betul. Saya akan ke Pak Revi. Pak Revi, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami kalau di Indonesia sendiri untuk ekspor dan juga impor kita itu sebenarnya balance nggak sih? Lebih tinggi yang mana nih Pak? Khususnya kalau produk-produk dari Cina Pak. Ya. Mungkin saya akan mulai dari kenapa kami di Akademis tertarik dengan sektor ini ya Mbak. Pertama karena ini sektor yang menyerap tenaga kerja jumlah besar. Kita tahu Bapak-Bapak lebih paham kontribusi terhadap PDB-nya 5%, 5,6. Okay. Dari total kontribusi PDB manufaktur, tapi kontribusi tenaga kerjanya 18-19%. Okay. Artinya dia adalah penyelamat kesempatan kerja. Bukan hanya itu, penting berikutnya adalah karena struktur angkatan kerja, struktur tenaga kerjanya juga ramah atau inklusif terhadap pendidikan rendah, menengah, dan semi terampil. Ini kalau catatan kami, industri konveksi misalnya, 63% itu SLTP atau ke bawah, tertampung. 33% SLTA, nah ada yang ini lebih hebat lagi, nanti bisa yang lebih advance lagi. Tapi itu menunjukkan bahwa itu penting untuk tenaga kerjaan. Jangan lupa, tenaga kerja adalah juga konsumen. Ketika mereka gajian, itu mereka jadi pembeli juga untuk produk-produk dalam negeri, termasuk tekstil lagi, termasuk pakaian jadi lagi. Oleh karena itu, sektor ini menurut kami spesial dan harus diperlakukan spesial, tidak bisa diseragamkan, disamaratakan dengan sektor lain. Itu pertama. Jadi treatmentnya harus spesial, mulai dari penyediaan bahan baku, harga energi, kebijakan impor, mulai dari penggunaan promosi ekspor, utilisasi perjanjian perdagangan harus diperlakukan spesial, tidak bisa sama dengan yang lain. Sekarang isunya adalah yang kita pelajari, mohon dikoreksi ya Pak, tekstil itu kan ternyata ada beberapa segmen ya, ada yang hulu, benang, benangnya ada yang serat alami, ada yang serat sintetis, yang di tengah ada kain, yang di hilirnya ada pakaian jadi gitu ya. Ini tentu kalau kita lihat dari beberapa literatur dan dari beberapa penelitian kami, masalahnya beda-beda, tantangannya beda-beda. Kalau di hulu bahan bakunya turunan petrokimia. Kalau bagi kami di akademisi, pemerintah tegas saja mau melakukan hilirisasi petrokimia atau mau memanfaatkan bahan baku murah dari Timur Tengah yang sekarang sedang banjir, fine aja buat kami, tapi tegas saja mau seperti apa supaya industri benangnya bisa hidup. Baik. Gitu. Itu yang di hulu. Kalau yang di tengah masalahnya mesinnya tadi saya pernah ke beberapa pabrik benang dan tekstil, itu tidak seperti yang bayangkan, itu padat modal luar biasa, mesinnya luar biasa gitu dah. Maka di situ harga energi menjadi penting, harga energi kita konon cukup mahal, angkanya 1,5 kali lipat, nanti bapak-bapak yang lebih paham.
Dan kalau yang hilir, nah ini menjadi seru. Hilir adalah mungkin yang topik kita malam ini. Yang hilir pakaian jadi, isunya adalah satu, kita punya 18 perjanjian perdagangan internasional sudah dimanfaatkan atau belum untuk memasukkan tekstil. Apakah tekstil dan produk tekstil itu masuk kepada request list dan offer list dari negosiasi perdagangan kita. Dan kedua, baru tata kelola dan pengelolaan importasi. Kenapa pengelolaan importasi ini menjadi penting? Kenapa? Karena ini cara murah untuk melindungi industri dibandingkan pakai stimulus atau insentif fiskal. Kalau pakai insentif fiskal, berapapun disediakan pemerintah, tax holiday, tax allowance, melawan dumping, melawan itu tidak akan sanggup gitu. Habis, dan kita sedang melakukan efisiensi anggaran kan. Cara paling murah adalah gunakan regulasi dan aparat yang ada untuk mengendalikan impor. Nah, sebelum ini mungkin saya untuk berikutnya, nah kalau kita bicara impor, catatan kami itu harus dibedakan ya. Satu, impor legal dan fair. Kedua, impor legal tapi tidak fair. Tidak fairnya dumping atau under invoicing. Baik. Gitu ya. Ketiga, ilegal. Baik, Pak. Nah ini nanti gimana Bapak-bapak mungkin lebih paham. Tapi menurut identifikasi kami ini 3 hal ini treatmentnya perlu agak berbeda gitu.